Sistem replikasi tingkat dewa, bab 256 sampai dengan 260. Bab 256 Penjarahan Jimat Giok. Soal melarikan diri untuk melindungi Jimat Giok, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan Zhao Wenxing tidak akan terlalu mempengaruhi. Meskipun mereka telah mengerahkan seluruh upaya, yang ketiga tetap dikalahkan oleh Lin Xuan. Jika mereka sedang buron dan membuat Lin Xuan marah, maka mereka akan berada dalam bahaya nyata. Meskipun ketiganya juga tidak buruk, mereka semua dianggap jenius papan atas di domain Mingchang di wilayah tengah. Namun, jika dibandingkan dengan Lin Xuan, yang dianggap jenius terkemuka di seluruh prefektur Fengwu, dia jauh lebih rendah. Jika mereka benar-benar membuat Lin Xuan marah, meskipun dia menyakiti mereka dengan serius, kemungkinan besar hal itu tidak akan menyebabkan kerugian yang nyata. Sebagai perbandingan, mereka secara alami tahu cara memilih. Mendengar itu, Zhao Wenxing pun tersenyum getir. Setelah mengingat-ingat, dia menyadari bahwa dia sebenarnya berhasil lolos dari sebagian besar susunan roh ilusi. Ini pasti akibat dari tindakan Lin Xuan yang sengaja membiarkan lawannya menang. Jika tidak, mengingat kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan, dia mungkin tidak akan punya waktu untuk melarikan diri dan akan terluka parah di tempat. Perbedaannya sangat besar sehingga sulit untuk dijelaskan. Zhao Wenxing tidak memikirkan hal lain. Dia hanya ingin menyerahkan jimat giok itu dan menghentikan Lin Xuan. Tak lama kemudian, setumpuk jimat kecil giok terkumpul di depan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Sebagian besar berwarna putih, tetapi ada juga beberapa yang berwarna cian. Setiap orang memiliki beberapa ratus poin, dengan total lebih dari 1000. Seperti yang diharapkan dari ketiga anak ajaib tersebut, mereka memang luar biasa. Orang-orang di sekitar mengamati tiga tumpukan kecil jimat giok itu, mata mereka berbinar-binar penuh emosi. Jumlah jimat giok yang mereka kumpulkan jauh melampaui apa yang dapat mereka capai. Sayangnya, muncul talenta yang lebih mengerikan lagi, yaitu Lin Xuan. Semua kerja keras ketiga anak ajaib itu hanya akan menguntungkan Lin Xuan dengan sia-sia. Banyak orang yang tampak serakah saat mengamati tiga tumpukan kecil jimat giok itu. Jika seseorang dapat memperoleh sejumlah barang-barang ini, masuk dalam 30 besar, atau bahkan 10 besar, mengamankan posisi, dan menerima hadiah besar dari keluarga kerajaan Mingchang, itu tidak akan menjadi masalah. Namun mereka menahan diri dan tidak berani melakukan gerakan apapun. Sungguh bercanda, bahkan tiga jenius hebat, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, dikalahkan oleh Lin Xuan. Mereka masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tiga talenta hebat tersebut. Menaiki tempat itu sama saja dengan bunuh diri. Mereka tidak bodoh. Namun, setelah Lin Xuan pergi, di lembah, Lin Xuan mengangguk sedikit ketika melihat Zhao Wenxing dan dua orang lainnya telah mengeluarkan jimat giok dan menumpuknya menjadi tumpukan kecil. Saat diulurkan, daya hisap yang luar biasa kuat terpancar dari area tersebut. Tumpukan jimat giok di depan Zhao Wenxing dan dua orang lainnya seringan bulu, mudah ditarik masuk oleh Lin Xuan dan disimpan di cincin penyimpanannya. Anehnya, Lin Xuan hanya mengumpulkan jimat giok biru muda, jimat giok putih tetap berada di tempatnya tanpa gangguan apapun. Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan dua orang lainnya juga terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kemudahan yang dimiliki kekuatan ini dalam kekuatan melampaui apa yang dapat mereka imbangi. Ketiganya menghela napas lagi. Lin Xuan mengabaikan yang ketiga, memasukkan semua jimat giok cian ke dalam cincin penyimpanannya, lalu berbalik dan pergi. Jimat giok biru bernilai 50 poin, sedangkan jimat giok putih hanya bernilai 1 poin. Satu jimat giok biru setara dengan 50 jimat giok putih. Dia terlalu malas untuk bersusah payah melakukan semua itu, dan tidak ingin bertindak ekstrim, jadi dia hanya menyimpan jimat giok cian itu. Jimat giok biru ini, bersama dengan jimat giok lainnya di tangan, sudah cukup untuk mengamankan posisi pertama dalam kompetisi seni bela diri ini. Lin Xuan juga menunjukkan sedikit kepuasan di matanya. Namun, satu jimat giok ungu masih hilang. Jimat giok ungu dapat digunakan untuk menyampaikan permohonan kepada keluarga kerajaan Mingchang. Jangan sampai ketinggalan. Selagi masih ada waktu, mari kita gunakan dua jimat giok ungu yang kita miliki untuk beresonansi dan merasakan jimat giok yang tersisa. Tak lama kemudian, Lin Xuan meninggalkan lembah itu di bawah pengawasan ketat semua orang yang hadir. Setelah sosok Lin Xuan menghilang dari pandangan, Zhao Wenxing, Zhou Yue,
dan Qi Lianyan akhirnya mengalihkan pandangan mereka. Mereka saling bertukar pandang, mata menampilkan senyum pahit. Pada saat yang sama, sedikit rasa syukur dan lega juga tampak di wajahnya. Lin Xuan masih meninggalkan jimat giok putih mereka. Segera setelah itu, mereka bertiga memasukkan kembali jimat giok putih mereka ke dalam cincin penyimpanannya. Zhao Wenxing, kamu benar-benar telah mempermainkan kami kali ini. Zhou Yue menatap Zhao Wenxing dan berkata sambil tersenyum kecut. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kau punya jimat giok ungu di sini. Jika Lin Xuan melihatnya, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Zhao Wenxing mengulurkan tangannya, matanya menunjukkan ekspresi polos. Aku hampir mendapatkan jimat giok ungu, tetapi Lin Xuan mengetahuinya dan tidak hanya merebutnya, tetapi dia juga mengejarku hampir sepanjang formasi roh ilusi. Kita tidak bisa menyalahkan Zhao Wenxing untuk ini, kita meremehkan Lin Xuan, itulah sebabnya keadaan menjadi seperti ini. Qi Lianyan berbicara lagi, matanya berkilat dengan cahaya yang intens dan aneh. Ya, tak seorang pun berpikir bahwa seorang jenius kelas atas seperti Lin Xuan akan muncul di sini. Kami hanya kurang beruntung. Zhao Wenxing dan Zhou Yue mendengar beberapa kata santai lagi, senyum mereka semakin dalam. Yang ketiga kemudian bersiap untuk pergi. Lanjutkan pencarian jimat giok tersebut. Meskipun mereka telah menghabiskan beberapa jam untuk mengumpulkan jimat giok Xian, Lin Xuan menguasai semuanya. Namun dengan daya pengamatan dan kekuatan mereka masih bisa mencari kelompok lain. Dengan jimat giok putih ini, masuk ke 30 besar dan posisi pengamanan seharusnya bukan masalah. Sedangkan untuk 10 besar, itu sangat tidak mungkin. Dan saat ini, suara gemerisik, suara terdengar dari segala arah. Kemudian, puluhan seniman bela diri muda mengelilingi lembah tersebut. Di antara mereka, ada cukup banyak yang berada di tahap menengah alam asal roh, dan beberapa di tingkat kelima alam asal roh. Zhao Wenxing, Zhou Yue, Qi Lianyan, serahkan jimat giok putihmu. Kalian bertiga dikalahkan oleh Lin Xuan dan mengalami luka serius. Kalian tidak lagi berhak menyimpan begitu banyak jimat giok. Serahkan semuanya. Selama Anda menyerahkan jimat giok itu, kami tidak akan menjaga Anda dan menjamin Anda dapat pergi dengan selamat. Petik 2 petik 2. Para pendekar bela diri di sekitarnya berteriak tajam, mata mereka berbunyi pada Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, memunculkan mereka berkilauan penuh keserakahan. Setelah mendengarnya, ketiganya awalnya terkejut, lalu ekspresi mereka berubah dingin. Dikalahkan oleh seorang jenius papan atas seperti Lin Xuan adalah satu hal. Sekarang bahkan orang-orang tak penting ini berani mencapai kepala mereka. Pada saat itu, mereka memahaminya dengan sempurna. Orang-orang ini memanfaatkan fakta bahwa mereka telah dikalahkan dan disakiti parah oleh Lin Xuan, dan ingin mengambil keuntungan dari kemalangan. Mereka, sayangnya, meskipun mereka terluka parah, mereka tetap jauh lebih unggul daripada para jenius biasa. Waktu yang tepat, persediaan jimat giokku hampir habis. Jika seseorang mengantarkannya ke pintu rumah Anda, bagaimana Anda bisa menolaknya? Memperoleh sejumlah token giok ini seharusnya cukup untuk masuk ke 30 besar. Petik 2 petik 2. Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan menggumamkan beberapa kata, tampak santai. Sesaat kemudian, semua orang di sekitar menyadari bahwa orang ketiga telah menghilang tepat di depan mata mereka. Bunyi gemercik dan letupan. Setelah terdengar suara keras, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan semuanya pergi dengan senyum di wajah mereka, merasa puas. Sejumlah seniman besar bela diri muda, banyak di antaranya mengalami luka serius, tertinggal di belakang sambil mengerang kesakitan. Barulah kemudian para ahli bela diri menyadari bahwa meskipun Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan dua orang lainnya dikalahkan dan terluka, mereka masih jauh lebih unggul dari mereka. Penyesalan yang tak berujung membuncah di hatiku. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Bahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, yang semuanya mengalami luka serius, bukan tandingan mereka. Lin Xuan berhasil mengalahkan pria ketiga yang berada di performa puncak mereka. Ini umumnya benar. Bab 257 memperoleh 3. Di dalam susunan roh ilusi, sosok-sesosok yang memancarkan cahaya ungu menyilaukan terbang melintas. Bahkan beberapa praktisi bela diri tingkat menengah di alam asal roh mungkin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Itu adalah Lin Xuan,
Saat ini, Lin Xuan membawa 2 jimat giok ungu dan mencari jimat giok ungu yang tersisa di dalam formasi roh ilusi. Sepanjang perjalanan, mereka juga mengumpulkan beberapa jimat giok. Namun, dia tidak lagi tertarik dengan jimat giok putih biasa. Mereka hanya menerima jimat giok biru. Namun, jimat giok ungu itu tidak dapat ditemukan. Hal ini membuat Lin Xuan bingung. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin. Tak lama kemudian, sekitar 10 menit lagi berlalu. Lin Xuan keluar dari hutan lebat dan tiba di puncak gunung kecil yang tingginya 100 meter. Berdengung. Pada saat itu, kedua jimat giok ungu yang tergeletak di dadanya juga mulai bergetar. Jimat giok ungu yang tersisa ada di dekat sini. Ekspresi Lin Xuan berseri-seri, dan dia mengeluarkan 2 jimat giok ungu dari dadanya. Berdasarkan arah resonansi antara kedua jimat giok ungu tersebut, dengan cepat diketahui bahwa resonansi itu berasal dari puncak gunung setinggi 100 meter ini. Mereka kemudian menuju puncak gunung setinggi 100 meter itu. Tak lama kemudian, kami sampai di lereng gunung. Jimat kedua giok di tangannya bergetar lebih hebat lagi. Pada saat itu, tidak jauh di depan, seorang pemuda tinggi kurus berwajah biasa, membawa tombak perak, berjalan keluar dari sebuah gua. Di tangannya terdapat jimat giok ungu lainnya. Zheng Yuansu. Ekspresi Lin Xuan berubah saat dia menatap pemuda yang membawa pistol. Dia mengenali pemuda itu sebagai orang yang hadir di pesta ulang tahun di aula utama. Zheng Yuansu adalah salah satu dari sedikit orang yang posisinya hanya berada di bawah Zhao Wenxing dan Zhou Yue. Tingkatannya yang tajam telah mencapai puncak tingkat kelima alam asal roh, dan dia hanya berpikir lagi untuk menembus ke tingkat keenam alam asal roh. Aku bersembunyi di sini, tapi aku tetap ditemukan. Zheng Yuansu memeluk dirinya sendiri, melirik Lin Xuan dengan ekspresi terkejut di matanya. Namun, aku tidak menyangka kaulah, Lin Xuan, yang datang mencariku. Tepat sekali waktunya, Lin Xuan. Jika kau tidak ingin merasakan sakit fisik, serahkan kedua jimat giok ungu di tanganmu. Meskipun aku dengar kau memiliki bakat dan potensi yang bagus, sayang sekali. Tingkat pukulanmu masih terlalu rendah. Tatapan Zheng Yuansu muncul pada 2 koin di tangan Lin Xuan, dan dia menampilkan senyum yang sangat cerah. Menurutnya, Lin Xuan seharusnya sama seperti dirinya. Saya cukup beruntung mendapatkan 2 jimat giok ungu. Lalu aku ingin mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu pertempuran berakhir. Namun, Lin Xuan cukup sial karena bertemu dengannya, yang pada akhirnya menguntungkannya. Dengan 3 jimat giok ungu, ditambah beberapa jimat giok sian dan putih yang dimilikinya. Mereka tidak hanya dapat mengajukan 3 tuntutan kepada keluarga kerajaan Nincang, tetapi mereka juga mungkin memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri. Selain itu, Anda akan menerima hadiah yang besar. Mereka akan menjadi pemenang terbesar dalam konflik bersenjata ini. Zheng Yuansu sangat gembira. Sayangnya, seperti para ahli bela diri lainnya sebelum dia melakukan kesalahan fatal. Itu sama saja meremehkan Lin Xuan. Hal ini juga menjadi pertanda akhir tragisnya. Hehe, mendengar itu, Lin Xuan terkekeh dan terkekeh. Karena terlalu malas untuk membuang-buang kata lagi, dia langsung melayangkan pukulan. Sebuah meriam udara seketika muncul dan menghantam Zheng Yuansu. Kekuatannya sangat menakutkan seolah-olah menghancurkannya. Kenapa kamu tertawa? Zheng Yuansu sangat marah dengan sikap Lin Xuan dan bersiap untuk memberi pelajaran kepada Lin Xuan. Namun, sesaat kemudian, seluruh tubuhnya gemetar dan pikiran itu hilang. Rasa takut yang luar biasa muncul dari lubuk hatiku. Ketakutan ini muncul akibat serangan meriam udara yang datang. Bagaimana ini mungkin? Murid mata Zheng Yuansu melebar, matanya dipenuhi keter Zhen Jing'an. Hilang sudah sedikit pun kesombongan, hanya ketidakpercayaan yang tak berujung pada yang tersisa. Zheng Yuansu tidak pernah membayangkan bahwa Lin Xuan, seorang yang mengendalikan alam asal roh tingkat 2, akan licik ini. Itu adalah pukulan biasa, jelas tanpa menggunakan energi spiritual, konsepsi artistik, atau seni bela diri apapun. Apa yang tampak seperti pukulan biasa ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan sebelum itu tiba, hal itu telah membuatnya dipenuhi rasa takut yang tak terbatas, menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa disadari. Ini praktisnya adalah melibatkan alam asal roh tingkat puncak. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat kedua alam asal roh dapat mencapai hal ini? Zheng Yuansu benar-benar tidak bisa memahaminya. Saya benar-benar merasa ngeri. Ini di luar pemahamannya.
Namun saat itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Karena meriam udara yang ditembakkan Lin Xuan sudah mendarat. Jika dia tidak berusaha membela diri, kemungkinan besar dia akan mengalami cedera serius dan pingsan. Ada kemungkinan besar mereka akan meninggal di tempat. Brengsek, Zheng Yuansu mengumpat secara perlahan sambil mencabut tombak perak dari punggungnya. Tombak itu bergerak seperti naga. Energi spiritual mengalir deras, mengungkapkan berbagai konsepsi artistik. Menghadapi meriam udara yang begitu menakutkan, Zheng Yuansu berada dalam keadaan siaga tinggi dan tidak berani sedikit pun, sehingga ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tombak perak itu, seolah berubah menjadi naga tombak perak, menembus meriam udara yang jatuh. Dengan peningkatan beberapa konsep kunci, kekuatannya meningkat lebih jauh lagi. Namun, jurang perbedaan antara Zheng Yuansu dan Lin Xuan terlalu besar, dan perlawanan kecil ini sudah menjadi sia-sia. Dalam sekejap, naga senjata perak itu menghantam meriam udara. Bang! Setelah ledakan yang memekakkan telinga. Klik, klik, banyak sekali suara kecil dan jernih yang terdengar. Seketika itu juga, naga tombak perak itu hancur berkeping-keping seperti biskuit tipis. Benda itu hancur berkeping-keping dan terbang menjauh. Mustahil. Zheng Yuansu menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Ini adalah serangan habis-habisan darinya, sesuatu yang bahkan menggerakkan alam asal roh tingkat lanjut pun mampu menghadapinya. Apakah itu hancur begitu saja? Bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Namun, meriam udara itu hanya memiliki beberapa retakan yang terlihat namun tidak terlalu mencolok, dan daya tembaknya sedikit berkurang. Itu terus menghancurkan Zheng Yuansu. Tidak bagus. Zheng Yuansu langsung sadar, ekspresinya berubah lagi, dan dia mencoba mengeluarkan pistolnya untuk membela diri. Namun, sudah terlambat. Singkirkan kekusutan. Dengan bunyi dentingan logam yang tajam, tombak perak itu melfei keluar. Meriam udara itu mendarat. Cih, Zheng Yuansu juga berlimpah seteguk darah dan terlempar ke belakang seperti karung compang camping, baru berhenti ketika menabrak dinding gunung. Dia terjatuh ke tanah, tubuhnya berlumuran darah. Peranannya juga melemah secara signifikan, dia menderita cedera parah. Berikan, Lin Xuan perlahan menarik, ekspresi tenang. Saat telapak tangan terulur, daya hisap yang luar biasa muncul. Di kaki dinding gunung. Kali ini, Zheng Yuansu tidak memberikan perlawanan. Abaikan jimat giok ungu itu dan biarkan Lin Xuan menyerapnya. Matanya dipenuhi senyuman getir. Dia tidak menyangka Lin Xuan akan melakukan hal itu. Dia benar-benar tidak berdaya melawan Lin Xuan. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak jauh dari puncak alam asal roh. Barulah saat itu dia mengerti mengapa Lin Xuan menemukan tempat ini. Bukan seperti yang dia kira, bahwa dia datang untuk bersembunyi. Mereka datang semata-mata untuk mencari jimat giok ungu. Saya ingin mengumpulkan 3 jimat giok ungu. Pikiran bahwa dia mengira Lin Xuan juga ada di sana untuk bersembunyi dan menunggu pertarungan berakhir membuatnya tersenyum getir. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak perlu bersembunyi. Selain itu, ia berspekulasi bahwa karena Lin Xuan mampu mengumpulkan 2 jimat giok ungu lainnya. Seharusnya salah satu dari Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan yang dikalahkan. Bab 258 Pertempuran Seni Bela Diri berakhir. Jika tidak, kecil kemungkinan dia bisa mengumpulkan 2 jimat giok ungu tanpa jimat tersebut dicuri. Karena jimat giok ungu tidak dapat disimpan di ruang penyimpanan, dan selalu memancarkan cahaya. Benda itu dapat dilihat dari jarak ratusan meter, benda itu tidak dapat disembunyikan. Dia beruntung menemukan puncak gunung kecil yang terpencil ini dan bersembunyi di dalam gua, yang menyelamatkannya dari kematian. Siapakah sangka Lin Xuan yang akan menemukan mereka dengan menggunakan resonansi antara jimat giok ungu? Zheng Yuansu juga tersenyum getir. Namun, yang tidak diketahui Zheng Yuansu adalah bahwa Lin Xuan telah mengalahkan lebih dari satu dari Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Sebaliknya, mereka mengalahkan gabungan kekuatan ketiganya sekaligus, menyelesaikan masalah terbesar. Ini jauh lebih sulit daripada mengalahkan satu orang. Jika Zheng Yuansu tahu, dia pasti akan ketakutan. Dia tidak lagi berani mencoba merebut jimat giok ungu milik Lin Xuan, tetapi malah berinisiatif menyerahkan jimat giok ungu miliknya kepada Lin Xuan. Jika tidak, cedera yang dialami tidak akan separah ini. Sayangnya, dia tidak tahu. Lin Xuan mengabaikan Zheng Yuansu dan menyimpan jimat giok ungu terakhir. 3 jimat giok ungu di tangan. Dengan tambahan jimat giok biru dan putih yang dimilikinya,
dia sudah memiliki cukup modal untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri. Selain itu, ada 3 syarat yang diajukan kepada keluarga kerajaan-kerajaan Mingchang. Konflik bersenjata ini cukup menghasilkan hasil. Lin Xuan cukup puas. Lalu dia berbalik dan meninggalkan bukit kecil setinggi 100 meter itu. Setelah itu, Lin Xuan menemukan sepetak rumput, duduk untuk berlatih. Dan menunggu pertarungan seni bela diri berakhir. Tak lama kemudian, sekitar 1 jam lagi berlalu. Lin Xuan tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke depannya. Kemudian orang bisa melihat riak-riak yang tak terlihat oleh mata telanjang yang mengalir, yang merupakan transmisi spasial. Pada saat itu juga, merusak ekosistem Lin Xuan. Dalam sekejap, Lin Xuan menghilang dari tempat itu. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di rumputan di luar susunan roh ilusi. Mereka sudah keluar. Lin Xuan menghela napas panjang. Pada saat itu, cukup banyak orang yang sudah diteleportasi keluar. Lin Xuan membawa 3 jimat giok ungu, cahaya ungu dari jimat-jimat itu sangat terang dan menyilaukan. Hal ini langsung menarik perhatian semua orang. Astaga, ini sangat mempesona. Orang ini pasti telah mendapatkan beberapa jimat giok ungu. Siapakah orang ini? Dia tampak asing, dan tingkat kekuatannya sepertinya tidak lebih tinggi dari tingkat menengah alam asal roh, kan? Ya, bukankah jimat giok ungu itu seharusnya diperoleh oleh Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan? Yang ketiga berada di tingkat ke-6 alam asal roh, 3 jenius terkuat yang diundang oleh pangeran ketiga. Dia adalah Lin Xuan. Aku mengenalnya. Dialah yang menembus tingkat pemanasannya tadi malam dan memadatkan pusaran energi spiritual. Di pesta ulang tahunnya pagi ini, pangeran ketiga bahkan mengatur agar dia duduk bersama Zhao Wenxing dan Zhou Yue. Meskipun demikian, tidak mungkin dia bisa mendapatkan jimat giok ungu itu. Masih ada Zhao Wenxing dan 2 orang lainnya di dalam formasi roh ilusi. Kau tidak tahu, tapi aku melihatnya. Saat jimat giok ungu pertama muncul, Lin Xuan langsung merebutnya dari Zhao Wenxing, mengalahkan Zhao Wenxing, dan mengejarnya melewati sebagian besar formasi roh ilusi. Astaga, dia berjanji itu. Bahkan, Zhao Wenxing pun tak mampu menandinginya. Bukan hanya itu. Kemudian, Qi Lianyan dan Zhou Yue juga menemukan jimat giok ungu, yang ditemukan oleh Lin Xuan, yang sedang mengejar Zhao Wenxing. Gelar itu juga diraih oleh Lin Xuan, yang bahkan mengalahkan Zhao Wenxing, Qi Lianyan, dan Zhou Yue dalam pertarungan 1 lawan 3. Mereka kemudian merebut jimat Gioxian dari Zhao Wenxing dan para pengikutnya secara paksa. Itu terlalu dibuat-buat, bukan? Bahkan di puncak alam asal roh, kecil kemungkinannya kau bisa mengalahkan Zhao Wenxing, Qi Lianyan, dan Zhou Yue bersama-sama. Bagaimana mungkin Lin Xuan, seorang yang menguasai alam asal roh tingkat awal, bisa mencapai level itu? Itu agak tidak masuk akal. Memang benar, aku ada di sana, dan ada cukup banyak orang lain juga di sana. Ya, aku juga. Petik 2 petik 2. Para pendekar bela diri di sekelilingnya semuanya membicarakan Lin Xuan. Tak lama kemudian, mereka mendapat kabar mengejutkan dari beberapa ahli bela diri. Artinya, Lin Xuan mengalahkan Zhao Wenxing dan mengambil jimat giok ungu dari tangan Zhao Wenxing. Selain itu, mereka dengan paksa mengalahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, yang bersatu untuk merebut jimat giok ungu dan semua jimat giok biru muda dari mereka. Seketika itu juga, para ahli bela diri menjadi gempar, berseru tak percaya. Sungguh bercanda, bahkan mengalahkan alam asal roh tingkat puncak pun mungkin tidak mampu mengalahkan gabungan kekuatan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Lin Xuan baru berada di tahap awal alam asal roh. Namun, tak lama kemudian, banyak orang muncul untuk mikroskop, mengklaim bahwa mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, terdapat 3 jimat giok ungu di tubuh Lin Xuan sebagai bukti yang tak terbantahkan. Yang lebih penting lagi, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan telah diteleportasi keluar. Saya juga mendengar percakapan mereka. Namun, ketiga orang itu, yang selalu arogan, tidak berani membela diri atau membantah. Mereka, sebaliknya, mereka berdiri di samping seolah-olah tidak mendengar apapun. Bukankah ini sama saja dengan mengakuinya? Dengan kata lain, apakah berita ini benar? Semua orang merasakan sentakan di hati mereka, benar-benar terkejut. Bukankah ini berarti Lin Xuan memiliki kekuatan yang setara dengan puncak alam asal roh?
Dengan tingkat kekuatan seperti ini, mereka mungkin bisa masuk ke peringkat 50 besar dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan, kan? Di seluruh wilayah Mingchang di wilayah tengah, termasuk berbagai wilayah kecil di sekitarnya, bahkan tidak ada satupun yang masuk dalam 60 besar, apalagi 50 besar. Ini sudah melampaui kemampuan generasi muda seniman bela diri saat ini di domain Mingchang. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan Lin Xuan? Selain itu, Lin Xuan baru berada di tahap awal alam asal roh, namun dia telah melampaui begitu banyak alam utama. Ini menunjukkan betapa berbakatnya dia. Selain itu, Lin Xuan masih sangat muda, jelas belum genap 20 tahun. Hal ini semakin menggambarkan potensi mengerikan yang dimilikinya. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Mingchang yang dapat dibandingkan dengan mereka jauh lebih rendah kualitasnya. Semua orang sekali lagi terkejut dengan bakat dan potensi Lin Xuan. Adapun Zhang Yuchen dan Wu Xin di antara kerumunan, mereka sudah ketakutan. Dia berdiri di sana, tertegun, tidak mampu sadar kembali untuk waktu yang lama. Lin Xuan berdiri diam, ekspresinya tenang dan tidak terpengaruh, seolah-olah topik pembicaraan itu bukan tentang dirinya. Saat itu, Ni Yongchang datang dari paviliun di kedamaian. Sambil tersenyum, dia mengamati seluruh ruangan, berkumpul di Lin Xuan selama beberapa detik sebelum berkata, "Konflik senjata ini telah berakhir. Silakan serahkan semua token giok yang telah Anda kumpulkan agar saya dapat menghitung poin Anda." Setelah dia selesai berbicara, lebih banyak lagi dari pelayan di belakang Ni Yongchang melangkah maju dan mengumpulkan token giok dari masing-masing mereka. Semuanya diberi label dan ditempatkan secara terpisah. Lin Xuan juga menyerahkan 3 jimat giok ungu, serta sejumlah besar jimat giok biru muda dan putih. Dalam sekejap, mereka melampaui semua orang lain di lapangan. Sekalipun Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan digabungkan, kemampuan mereka tidak akan mencapai setengah dari kemampuan Lin Xuan. Hal ini menyebabkan kegaduhan lain di lapangan. Hal ini semakin menegaskan berita mengejutkan sebelumnya. Hal ini kembali mengejutkan semua orang. Murid mata Ni Yongchang menyempit saat ia menatap tumpukan besar jimat giok itu, sangat terkejut. "Ayo pergi, semuanya ikut kembali denganku." Setelah itu, Ni Yongchang memanggil semua orang kembali ke aula utama. Bab 259 Hadiah 1 juta batu roh. Bagaimanapun, ini adalah istana kerajaan Myeongchang. Dibandingkan dengan kediaman Ni Yongchang sendiri, masih banyak ketidaknyamanan yang ada. Tak lama kemudian, semua orang mengikuti Ni Yongchang kembali ke aula utama kediaman Pangeran Ketiga, tempat pesta ulang tahun diadakan. Semua orang kembali ke posisi semula. Lin Xuan tetap berada di depan, berdiri di samping Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Namun kali ini, tidak ada yang disetujui. Di dalam formasi roh ilusi, penampilan Lin Xuan telah membuatnya mendapatkan tempat di dalamnya. Dan beberapa bahkan melampauinya. Ni Yongchang berdiri di depan, mengamati seluruh yang hadir, lalu berkata, "Konflik senjata ini telah berakhir dengan sukses. Pertarungan itu sendiri cukup spektakuler. Cermin air keluarga kerajaan Mingchang saya telah merekam beberapa momen menarik. Jika ada yang ingin menonton, mereka bisa datang menemui saya nanti. Sekarang, poin semua orang telah dihitung. Selanjutnya, kami akan mengumumkan hasil semua orang." Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada kepala pelayan yang berdiri di samping. Pelayan itu juga mengeluarkan sebuah daftar dan membaca dengan lantang. Juara pertama, Lin Xuan, 4.973 poin. Juara kedua, Qi Lianyan, 1.356 poin. Tempat ketiga, Zhou Yue, 1.192 poin. Peringkat keempat, Zhao Wenxing, 978 poin. Peringkat ke-25, Zhang Yuchen, 329 poin. Petik 2. Pelayan itu membacakan nama dan skor dari 30 petarung teratas secara berurutan. Lapangan itu sunyi. Setelah mendengarnya, semua orang saling memandang dengan tak percaya, memulai mereka teringat pada Lin Xuan, yang tampak lebih terkejut. Meskipun dia sudah mendengar tentang prestasi Lin Xuan dalam formasi roh ilusi dan bahwa dia memiliki 3 jimat giok ungu. Mereka sudah tahu bahwa Lin Xuan pasti akan memenangkan kompetisi bela diri ini. Namun di luar dugaan, Qi Lianyan yang berada di posisi kedua tertinggal jauh dari Lin Xuan.
Poin yang diraih Qilianyan kurang dari sudut poin yang diraih Lin Xuan. Jarak antara Zhou Yue dan Zhao Wenxing, yang datang setelahnya, bahkan lebih besar lagi. Kontras yang mencolok ini semakin menonjolkan kekuatan, bakat, dan potensi Lin Xuan yang menakutkan. Semua orang menjadi semakin ngeri. Mendengar hal itu, Qilianyan, Zhou Yue, dan Zhao Wenxing semuanya menunjukkan senyum getir. Awalnya, jika bukan karena Lin Xuan, 3 juara terbaik dalam kompetisi bela diri ini harus ditentukan di antara orang ketiga ini. 2 lainnya juga tidak jauh berbeda. Jimat ketiga giok ungu itu dibagi rata di antara ketiga orang tersebut. Namun kini, seorang jenius luar biasa seperti Lin Xuan telah muncul. Lin Xuan tidak hanya memenangkan tempat pertama, tetapi dia juga merebut ketiga jimat giok ungu tersebut. Skor gabungan ketiganya masih lebih rendah dari skor Lin Xuan. Hal ini semakin menggambarkan kesenjangan antara mereka dan Lin Xuan. Yang ketiga hanya bisa tersenyum kecut, tak berani membandingkan diri mereka dengan Lin Xuan. Perbedaannya terlalu besar, yang ketiganya tidak lagi memiliki gagasan untuk membandingkan diri mereka satu sama lain. Setelah kepala pelayan selesai membacakan daftar 30 petarung terbaik, setelah menarik napas beberapa kali, Ni Yongchang melanjutkan. Saat ini, 30 orang dalam daftar yang dibacakan oleh Butler Sun akan mendapat kesempatan untuk memasuki Menara Meteor. Selain itu, 10 peringkat teratas akan menerima hadiah besar dari keluarga kerajaan-kerajaan Mingchang. Dalam kompetisi bela diri ini, Lin Xuan meraih juara pertama dan juga mendapatkan 3 token giok ungu. Mereka akan memenuhi syarat untuk menyampaikan 3 syarat kepada keluarga kerajaan Mingchang saya. Setelah Ni Yongchang selesai berbicara, tepuk tangan meriah pun terdengar di ruangan itu. Semua mata tertuju pada Lin Xuan, memenuhi rasa iri dan kekaguman. Seketika itu juga, Ni Yongchang berjalan ke sisi Lin Xuan dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Saudara Lin, selamat atas kemenanganmu dalam kejuaraan bela diri. Hadiah untuk sang juara adalah 1 juta batu roh kelas rendah, atau buku panduan seni bela diri, artefak magis, pil, atau harta karun lain yang nilainya setara. Saudara Lin, pilihan mana yang ingin Anda pilih? Saya akan memberi instruksi kepada para pelayan untuk melakukan persiapan." Setelah mendengarnya, ekspresi Lin Xuan berubah. 1 juta batu spiritual berkualitas rendah, atau berbagai harta karun dengan nilai setara. Inilah seluruh kekayaan seorang pendekar bela diri alam Yuan Hai biasa. Sekalipun semua kekuatan besar di domain matahari merah bergabung, akan sulit bagi mereka untuk menghasilkan 1 juta batu tingkat spiritual rendah. Di domain Mingchang, bahkan kontes seni bela diri kecil pun dapat menghasilkan hadiah yang sangat besar. Seperti yang diharapkan dari wilayah tengah, wilayah ini jauh lebih kuat daripada wilayah kecil seperti wilayah matahari merah. Lin Xuan juga dipenuhi emosi. Lalu dia tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak perlu, berikan saja batu-batu roh itu padaku. Dia memiliki banyak sekali teknik bela diri lainnya, artefak magis, ramuan, dan harta karun lainnya. Batu spiritual sangat sempurna, batu ini dapat digunakan secara langsung untuk termostat guna meningkatkan tingkat termostat seseorang. Baiklah, ini dia 100 batu tingkat spiritual menengah, Saudara Lin, silakan ambil." Mendengar itu, Ni Yongchang tidak menunjukkannya dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Lin Xuan. Lin Xuan kemudian memasukkan sedikit energi spiritual untuk memeriksa hasilnya. Mereka kemudian menemukan tumpukan kecil batu spiritual sebening kristal seukuran kepalan tangan, seperti batu permata. Energi spiritual di dalam diri ratusan atau bahkan ribuan kali lebih terasa dan murni daripada energi spiritual tingkat rendah. Apakah ini batu spiritual kelas menengah? Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Batu spiritual kelas menengah, dan batu spiritual kelas atas. Nilai tukar antara batu spiritual kualitas rendah dan batu spiritual kualitas menengah mencapai 10.000 pita 1. Dengan kata lain, dibutuhkan 10.000 batu roh tingkat rendah untuk ditukar dengan 1 batu roh tingkat menengah. Selain itu, tidak ada jaminan Anda akan dapat menukarkannya. Nilainya sudah jelas. Di domain matahari merah, produksi batu spiritual tingkat menengah sangat terbatas, dan semuanya jatuh ke tangan Sekte Yang Yuan, penguasa domain matahari merah. Kekuatan-kekuatan besar lainnya, bahkan pemimpin Sekte Liu Yun seperti Liu Wuyai, tidak memiliki batu spiritual tingkat menengah.
Lin Xuan tidak menyangka bahwa dia akan memperoleh batu spiritual tingkat menengah hanya beberapa hari setelah meninggalkan domain matahari merah. Jumlahnya masih mencapai 100. Diperkirakan bahwa bahkan sekte Yang Yuan pun tidak memiliki banyak batu spiritual tingkat menengah. Lin Xuan juga memiliki perasaan campur aduk dan desahan napas dalam hati. Terima kasih, Pangeran Ketiga. Lin Xuan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tidak perlu, kamu pantas mendapatkannya. Ni Yongchang mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum tipis. Selain itu, Saudara Lin, Anda telah memperoleh 3 jimat giok ungu, yang memungkinkan Anda mengajukan 3 permohonan kepada keluarga kerajaan Mingchang. Kamu bisa menemuiku kapan saja setelah kamu mengambil keputusan. Oke, saya mengerti. Lin Xuan mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, Lin Xuan duduk kembali di tempat duduknya semula. Ni Yongchang kemudian memberikan hadiah kepada 10 peserta terbaik yang tersisa. Tak lama kemudian, hadiah untuk 10 pemenang terbaik pun diberikan. Semuanya, dalam 2 hari, menara meteor akan dibuka sekali setiap 10 tahun. Bagi yang sudah mendapatkan tempat, dimohon untuk tidak melakukan perjalanan jauh dalam beberapa hari ke depan, agar tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemberitahuan. Selanjutnya, dalam 12 hari, keluarga kerajaan api merahku akan mengaktifkan transmisi antar domain. 30 peserta teratas dalam kompetisi seni bela diri ini akan dapat menggunakan susunan transmisi antar domain secara gratis untuk melakukan perjalanan ke domain bela diri Maple. Jika orang lain ingin menggunakannya, mereka perlu membayar biaya. Bagi yang berminat dapat menghubungi Butler Sun untuk mendapatkan informasi terkait. Setelah itu, Ni Yongchang menyampaikan beberapa patah kata lagi, mengumumkan beberapa berita, lalu meminta semua orang untuk bubar. Susunan transmisi antar domain. Saya tidak pernah mengira keluarga kerajaan Mingchang akan melakukan tindakan yang begitu mulia. Menatap Lin Xuan juga menajam. Jika kita benar-benar bisa menggunakan array transmisi antar domain, itu akan menghemat banyak waktu. Bab 260 Taman Roh Binatang Buas. Saudara Lin, selamat. Saudara Lin, ini alamat rumah saya. Anda dipersilakan datang dan berdiskusi tentang seni bela diri kapan saja, bahkan di malam hari. Saudara Lin, ini adalah token Jin Yuan dari perusahaan perdagangan Jin Yuan saya. Anda bisa mengambilnya. Perusahaan perdagangan Jin Yuan saya adalah perusahaan perdagangan yang cukup besar di wilayah Mingchang, dengan seorang ahli alam Yuan Hai tingkat lanjut yang mengawasinya. Saudara Lin, jika Anda menunjukkan token koin emas ini, Anda akan menerima diskon 15% untuk semua pembelian di toko pedagang koin emas. Petik 2 petik 2. Setelah meninggalkan aula utama, semua ahli bela diri berinisiatif menunjukkan niat baik kepada Lin Xuan dan mencoba mendekatinya. Dalam pertarungan seni bela diri ini, kekuatan dan bakat luar biasa yang ditunjukkan Lin Xuan telah melampaui level domain Mingchang. Ia memiliki potensi yang sangat tinggi dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Layak bagi mereka untuk turun tangan dan memenangkan hati mereka. Hanya Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, yang sebelumnya telah bergabung, yang dikalahkan oleh Lin Xuan. Merasa malu, mereka segera pergi. Lin Xuan mengangguk sebagai jawaban atas setiap pertanyaan tersebut. Setelah mengatasi situasi tersebut, mereka menuju ke halaman. Saudara Lin, terima kasih banyak kali ini. Zhang Yuchen dan Wu Xin berjalan mendekat, dan Zhang Yuchen mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka. Dia tidak pernah menyangka akan masuk ke dalam 30 besar dan mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi menara meteor. Awalnya, mengingat tingkat terobosan dan kekuatan, dia dianggap berada di peringkat bawah di antara para jenius dan anak ajaib papan atas. Masuk ke dalam 30 besar pada dasarnya mustahil. Di luar dugaan, kata-kata Lin Xuan di dalam formasi roh ilusi mengejutkan semua pendekar bela diri. Tidak ada yang berani mencuri jimat gioknya lagi, dan tidak ada yang berani membuat masalah. Selain itu, ia cukup beruntung menemukan beberapa jimat giok Qian, yang membawanya masuk ke dalam 30 besar. Bahkan dia sendiri pun tidak menyangka hal itu akan terjadi. Sebelumnya, saya hanya pernah mendengar tentang reputasi besar menara meteor, tetapi saya tidak pernah membayangkan akan memiliki kesempatan untuk menjelajahinya sendiri, yang membuatnya sangat membahagiakan. Dia sangat berterima kasih kepada Lin Xuan. Awalnya, ia mengundang Lin Xuan ke pesta ulang tahun Pangeran Ketiga dengan tujuan untuk memenangkan hati Lin Xuan. Ternyata,
dia menerima keuntungan tersebut karena Lin Xuan. Perasaan Zhang Yuchen juga sangat rumit. Pada saat yang sama, saya dipenuhi emosi dan sangat tersentuh. Dia sudah tahu bahwa Lin Xuan telah mengalahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, 3 jenius tingkat 6 alam asal roh, dengan pertarungan melawan 3 lawan sendirian di dalam formasi roh ilusi. Orang ketiga ini adalah 3 talenta paling menonjol di pesta ulang tahun tersebut. Bahkan seorang ahli alam asal roh tingkat puncak pun akan kesulitan mengalahkan kekuatan gabungan ketiganya. Jelas terlihat bahwa kekuatan Lin Xuan saat ini telah mencapai puncak alam asal roh. Diperkirakan jika ini terjadi di domain Matahari Merah, selain Zhang Xing, pemimpin sekte Yang Yuan, yang hanya berada di tingkat pertama alam Yuan Hai dan dapat mengalahkan Lin Xuan berkat tingkat pemukulannya yang lebih tinggi, tidak ada orang lain yang mampu menandingi Lin Xuan. Lin Xuan saat ini baru berada di tingkat kedua alam asal roh. Mereka baru beberapa hari meninggalkan wilayah Matahari Merah. Sesungguhnya, inilah naga tersembunyi yang sesungguhnya. Begitu keluar dari domain Matahari Merah, rasanya seperti melepaskan potensi dari jurang, mulai melayang di atas 9 langit. Ini jauh melampaui apa yang dapat mereka bandingkan atau bahkan bayangkan. Zhang Yuchen dan Wu Xin sama-sama menghela nafas dalam hati. Tidak perlu. Itu juga keahlianmu. Lin Xuan menjawab dengan tenang. Dia hanya memikirkan bahwa mereka berdua berasal dari domain Matahari Merah, dan Zhang Yuchen telah membawa ke pesta ulang tahun, yang memberikan banyak keuntungan. Ini hanya soal membalas budi. Saudara Zhang, saya ingin menanyakan beberapa informasi mengenai keluarga kerajaan Mingchang. Kemudian, Lin Xuan mengajukan pertanyaan lain. Tidak masalah, aku bisa mengatur apapun yang aku tahu. Zhang Yuchen menjawab dengan senyuman. Kemudian, sambil mencengangkan santai, ketiganya kembali ke penginapan mereka. Mereka terus mengajukan pertanyaan untuk beberapa saat di paviliun di halaman. Zhang Yuchen juga menyadari bahwa dia tidak terlalu cakap dan tidak berasal dari keluarga yang kuat. Saat berpetualang untuk mendapatkan pengalaman, sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang relevan agar tidak secara sengaja memprovokasi seseorang yang tidak mampu Anda sakiti, yang dapat mendatangkan bencana bagi diri Anda sendiri dan sekte Anda. Daerah tempat Zhang Yuchen paling sering berlatih adalah domain Mingchang, domain pusat yang paling dekat dengan domain Matahari Merah. Mereka memiliki pengetahuan terlengkap dan terluas tentang semua informasi terkait wilayah Mingchang. Karena Lin Xuan telah bertanya, dan telah memberikan banyak keuntungan, dia tentu saja menjawab tanpa ragu dan menceritakan semuanya. Lebih dari setengah jam kemudian, Lin Xuan mengucapkan terima kasih padanya dan kembali ke arahnya sendiri. Dia duduk bersila di atas tempat tidur, matanya sedikit terpejam, dan mulai merenung. Dia menanyakan hal-hal ini mengenai keluarga kerajaan Mingchang, tentu saja demi memenuhi syarat ketiga tersebut. Meskipun keluarga kerajaan Mingchang merupakan salah satu kekuatan hegemonik terkuat di wilayah Mingchang di kawasan tengah. Namun, kondisi ketiga ini juga memiliki batasan waktu. Jika kita menunggu sebentar, kekuatannya akan melampaui kekuatan keluarga kerajaan Mingchang. Maka syarat ketiga tersebut sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, manfaatkanlah kegunaannya sekarang juga dan maksimalkan manfaatnya. Hal ini digunakan untuk meningkatkan potensi bakat, kekuatan inovatif, dan sebagainya. Beberapa menit kemudian, Lin Xuan telah selesai mencerna dan menyusun semua informasi yang diperolehnya dari Zhang Yuchen. Mata terbuka, dan seberkas cahaya muncul lalu menghilang. Taman Roh Binatang, garis keturunan naga, dia mengucapkan doa dengan lembut. Seketika itu juga, Lin Xuan bangkit, merapikan diri, dan segera meninggalkan kediaman tersebut. Tidak lama kemudian, Lin Xuan bertemu Ni Yongchang lagi. Saudara Lin, saya mendengar dari pelayan Sun bahwa Anda telah memutuskan syarat pertama Anda. Apa itu? Ni Yongchang bertanya sambil tersenyum tipis. Setelah menyaksikan kekuatan, bakat, dan potensi Lin Xuan yang menakutkan, dia juga menjadi sangat khawatir tentang Lin Xuan. Setelah mendengar bahwa Lin Xuan datang mencari mereka, mereka segera menggali ke sana. Lin Xuan berkata dengan suara berat, "Pangeran ketiga, permintaan pertama saya adalah saya ingin mengunjungi Taman Roh Hewan di kerajaan Mingchang Anda. Apakah itu memungkinkan?" Taman Roh Binatang. Setelah mendengarnya, ekspresi Ni Yongchang berubah. Bukan berarti Taman Roh Binatang itu sangat terpencil atau berharga, melainkan dia belum pernah mendengar kondisi seperti sebelumnya. Saudara Lin,
Apakah Anda yakin syarat pertama Anda akan mengunjungi Taman Roh Hewan dari keluarga kerajaan Mingchang saya? Ni Yongchang tampak bingung, dia tidak begitu mengerti. Ini adalah kesempatan yang setidaknya bisa ditukar dengan buku panduan seni bela diri tingkat 8 kelas tinggi. Ramuan, dan artefak spiritual, namun malah digunakan untuk mengunjungi Taman Roh Binatang. Meskipun Taman Roh Binatang memang berisi banyak monster langka dan berharga yang disayangi oleh keluarga kerajaan Mingchang. Tapi ini hanya kunjungan, bukan pertukaran dengan anak monster atau perlengkapan monster. Tampaknya, selain memperluas wawasan, hal itu sama sekali tidak berguna. Dia benar-benar tidak bisa memahami apa yang dipikirkan Lin Xuan. Tentu, Lin Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Baiklah, karena kau senang, kakak Lin, kalau begitu ikutlah denganku. Melihat itu, Ni Yongchang tidak berkata apa-apa lagi. Syarat ini tidak sulit dipenuhi, mengingat statusnya, dia dapat mengunjungi Taman Roh Binatang kapan saja. Membawa serta seorang anak ajaib lain dari generasi yang sama bukanlah masalah. Mereka setuju. Setelah itu, Lin Xuan mengikuti Ni Yongchang dan meninggalkan kediaman pangeran ketiga. Kami kemudian melanjutkan perjalanan ke istana kerajaan di pusat kota Myeongchang, tempat tinggal keluarga kerajaan Myeongchang. Di jalan, pangeran ketiga, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang monster langka dan berharga di Taman Roh Binatang ini? Lin Xuan bertanya lagi.